Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Husna yang saya muliakan, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Sugeng Hartoyo dan juga Al-Mukarram Bapak Haji Suatmo dan para pengurus yang lain serta para tokoh masyarakat dan ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah pada malam minggu ini, walaupun malam panjang kata orang untuk libur, tapi kita menyempatkan diri untuk hadir berkumpul bersama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan langkah yang memang cukup berat ini, mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau enggak salah 482 halamannya. Halaman 482, hadis nomor 27. Hadis nomor 27, halamannya 482. Hadirin, ini masih bahasannya sekitar jihad, yaitu berperang. Seringkali saya sampaikan, jihad bisa saja dengan harta, bisa saja dengan tenaga, tapi kalau berperang ini semuanya ngikut ini. Dengan harta, dengan raga, dengan nyawa begitu. Ada jihad melawan hawa nafsu. Tapi yang dimaksud di dalam hadis yang kita baca ini adalah jihad berperang. Hadisnya yaitu an Anasin radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun yadkhulul jannata yuhibbu ay yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahidu yatamanna ay yarji'a ila dunya fayuqtala asyra marratin lima yara minal karamah wa fi riwayatin lima yara min fadlis syahadah, muttafaqun alaih. Artinya Anas radhiyallahu an. Ini Anas sahabat Nabi sekaligus pembantu Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah, ibunya Anas berbicara kepada Nabi, ya, supaya Anas ini siap membantu Nabi. Maka selama di Mekah, Anas ini banyak membantu Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau banyak mendengarlah sabda-sabda Nabi, petuah-petuah beliau. Maka hadis-hadis banyak itu dari Anas, ya, Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia. Ya, kalau sudah di surga ya nikmat sudah. Buat apa yang nikmat ditinggalkan, balik ke dunia yang keruh, ya, yang susah, yang macam-macam, ya, yang kita hadapi di dunia. Kalau sudah masuk ke surga, secara logikanya nggak mau kembali ke dunia. Ya. Walaupun mempunyai kekayaan yang besar di dunia, ya, walaupun kali juga dengan kekayaannya dia bisa senang-senang di dunia, tetap aja masih lebih menyenangkan di akhirat, di sorga. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang sudah ke sorga ingin ke dunia, nggak ada. Walaupun di dunia hartanya melimpah, ya seakan-akan kalau dia kembali ke dunia dia bisa menikmati hartanya, walaupun tetap saja mereka mengatakan lebih baik di sorga. Karena kan begini, kehidupan sorga itu tanpa sabab, tanpa usaha. Ya, kita ingin menikmati sesuatu di dunia, harus usaha, mau makan ya masak dulu dan sebagainya. Mau ini harus ke sana kemari. Tapi di sorga tinggal ya disebut saja langsung datang itu. Apa yang terlintas di hatinya langsung ada. Nggak ada usaha, nggak ada sabab. Jadi hidup bersama yang menciptakan sebab, Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah surga itu tempat balasan, bukan tempat berbuat,
tempat melaksanakan perintah, meninggalkan larangan udah nggak ada lagi tuh di sorga. Ya, di sorga melulu tempat kenikmatan. Kenikmatannya pun tanpa usaha. Kalau di dunia kita mesti usaha. Ya, walaupun uang kita pegang, tetap aja mesti usaha. Mesti pengen makan enak, mesti beli dulu, mesti pergi ke restoran. Ya. Kalau di sorga nggak ada sama sekali. Maka ada ulama mengatakan di sorga kita hidup bersama yang menciptakan sebab dan usaha, yaitu Allah. Kalau di dunia kita hidup dengan sebab, dengan usaha. Nggak ada usaha, nggak ada hasil. Itu dunia itu. Ya. Maka di sini digambarkan walaupun dia kaya betul-betul di dunia, kemudian dia pernah mati syahid, masih ingin balik ke dunia, tapi bukan mau menyenangkan dirinya dengan harta, tapi ingin berperang lagi. Ingin berperang lagi. Jadi tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia, walaupun mempunyai kekayaan yang besar di dunia. Kecuali, ini yang aneh nih, kecuali orang yang mati syahid. Ingin balik lagi dia. Ya, aneh ini. Ia ingin bisa kembali ke dunia, kemudian berperang dan terbunuh begitu. Kemudian terbunuh dalam berjihad sebanyak 10 kali. Ya, ingin balik ke dunia, ikut berperang lagi, mati syahid lagi, kembali lagi ke dunia, terus saja begitu. Ya, karena dia melihat mulianya orang yang mati syahid begitu. Nih, karena ia melihat kemuliaan yang didapat di sorga begitu tinggi nilainya. Ya. Maka tidak ada yang mau kembali ke dunia kalau sudah di sorga, kecuali yang mati syahid dulu ingin balik lagi, bukan mau bersenang-senang dengan dunianya, dia ingin berperang lagi. Ya. Karena melihat kemuliaan yang didapat. Dalam riwayat lain disebutkan karena ia melihat keutamaan orang yang mati syahid. Artinya orang yang mati syahid itu punya keutamaan alias kelebihan-kelebihan. Kan di sorga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ya, di sorga itu ada beberapa tingkatan. Yang saya tahu kalau nggak salah di sorga ada 8 tingkatan, saudara-saudara. Tingkatan yang paling tinggi itu sorga Nabi Muhammad, disebut sorga Firdaus. Itu katanya paling tinggi itu. Ya. Jadi karena dimelihat ini orang yang mati syahid begitu tinggi tingkatannya, maka dia ingin pulang ke dunia, ingin berperang lagi dan mati syahid lagi. Terus begitu berkali-kali. Ya. Inilah semacam dorongan untuk senang berperang. Ya. Senang berperang kalau ada peperangan, kalau enggak kita enggak mencari-cari. Ya. Muttafaqun alaih. Lagi yang diperangin bukan orang Islam, yang diperangin itu dengan orang kafir, terhadap orang kafir. Itu pun orang kafir yang memang berperang dengan kita. Kalau orang kafir yang memang ada perjanjian damai, ya Islam nggak mau mencari-cari musuh. Lebih baik damai daripada perang. Ya, lebih baik damai daripada perang, saudara-saudara. Tapi kalau sudah ada, Islam nggak bakalan mundur. Begitu. Mundur dalam berperang, dosa besar. Itulah agama Islam ajarannya. Ya. Kita lihat pelajaran-pelajaran hadis. Hadis ini memerintahkan untuk berjihad. Ya maksudnya berperang lah. Karena memang hadisnya demikian. Dan menjelaskan keutamaan orang yang mati syahid. Ya, dia ingin kembali ke dunia. Bukan ingin hidup di dunia bersenang-senang, tapi ingin perang lagi, mati syahid lagi. Dan seterusnya begitu. Nomor 2, kita diperintahkan agar menyukai pengorbanan untuk memperjuangkan agama Islam. Ya, perjuangan agama Islam itu saudara-saudara yang paling menonjol adalah peperangan semenjak zaman Nabi. Begitu. Cuman kan zaman sekarang ini yang kadang-kadang sudah agak menyimpang. Jadi mereka berperang karena kekuasaan. Berebut dunia, walaupun sesama orang Islam. Itu yang menyedihkan. Ya, mulai di Irak dulu, terus di Afghanistan, sekarang di Yaman. Ya, di sana itu belum juga selesai. Ya, di mana itu Suriah.
Belum selesai udah berapa tahun, hancur porak-poranda. Itu gara-gara demonstrasi itu di Suriah. Jadi ada pihak yang tidak cocok dengan presiden Suriah. Ya, namanya Bashar al-Assad begitu. Tidak cocok mereka. Karena mungkin lain aliran begitu. Konon katanya Bashar Assad itu kononnya dia Syiah begitu. Sedangkan di Suriah itu lebih banyak Sunni. Ya. Dan ini Syiah sudah berkuasa belasan puluhan tahun lah semenjak bapaknya. Dulu bapaknya namanya Hafiz Assad itu. Meninggal digantiin dengan anaknya gitu. Itu gara-gara istilahnya kan mulai banyak demo dulu tuh di Arab, namanya Arab Spring gitu. Ya, mulai di Tunis bisa menumbangkan pemerintah, berhasil. Ya, kayak di sini di Indonesia lebih dulu kan. Dulu di masa Pak Harto mereka demo, akhirnya Pak Harto ya turun. Ya, habis dari Tunis pindah ke Mesir, di Mesir juga berhasil. Presiden ininya Mubaraknya turun. Ya. Kemudian pindah lagi itu ke Suriah, nggak berhasil sampai sekarang. Sampai sekarang hancur-hancuran. Jadi memang begitu, berontak itu bisa kalanya berhasil, bisa tidak. Agama Islam melarang sama sekali. Di dalam hadis banyak sebetulnya, nggak boleh berontak. Nggak boleh, kecuali pemimpinnya kafir begitu, menyuruh yang dilarang oleh agama. Kalau pemimpinnya tidak kafir, nggak menyuruh yang dilarang, tetap ya, walaupun mereka zalim, walaupun mereka nggak adil, yang penting berusaha mengingatkan. Maka tuh ada hadis Abdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah kalimat yang benar disampaikan kepada pemimpin. Nasehatin pemimpin, bukan dengan senjata, dengan mulut. Saudara-saudara nasehatinnya. Anggaplah enggak berpengaruh misalnya, ya sudah sabar, ntar juga pemimpinnya meninggal, nggak ada yang mau berontak gitu. Tapi ya begitulah pandangan di Islam ini, banyak orang-orang yang pemikirannya lain. Maka berontak di Syria, hasilnya belum tentu. Sampai sekarang hancur. Ya. Jadi Islam itu sebetulnya nggak mau berperang. Kalau ada pilihan perang sama damai, ya mendingan damai. Ya, mendingan damai. Begitu. Memang kalau sudah perang, dia nggak takut mati gitu. Dan pantang mundur. Mundur itu suatu perbuatan jahat dan dosa besar. Kecuali mundur mengatur siasat, itu lain lagi. Kalau mundur pulang tidur, itu dosa besar itu. Ya. Baik, di nomor 2 kita diperintahkan agar menyukai pengorbanan untuk memperjuangkan agama Islam. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat tidak mungkin dicapai kecuali dengan pengorbanan. Ya, demi kebahagiaan dunia kita beragama Islam, ya perlu pengorbanan, lindungi negara, jangan sampai dijajah. Ntar supaya bahagia di akhirat perlu pengorbanan, di antaranya berperang demi agama. Mati syahid, tapi kan nanti mendapatkan kenikmatan. Ya itulah, demi agama perlu pengorbanan, wajar, ya, wajar. Baik saudara-saudara, di hadis nomor 28 masih tentang kedudukan orang yang mati syahid, begitu mulia dan tinggi, sampai-sampai yang sudah mengalami mati syahid ingin balik ke dunia, tapi untuk berperang lagi dan mati syahid lagi. Hadis ke-28. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaghfirullahu lisyahidi kulla syai'in illa ad-dain, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Artinya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, semua orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Ini yang repot. Ya.
Hutang harus dibayar. Gara-gara mati syahid, hutang pun tetap dituntut di akhirat. Nah, tapi nanti diterangkan itu, hutang akan dituntut terhadap orang yang mati syahid ketika di dunia dia punya hutang, uangnya ada nggak mau bayar. Tapi kalau uangnya udah nggak ada, habis, pailit, bangkrut, mau bayar nggak ada, insya Allah nanti Allah yang bayarin itu. Ya. Allah buat orang yang mempunyai uang itu yang mengutangin, Allah buat dia redo dan senang. Allah gantiin sorga. Yang penting maafkan tuh yang ngutang. Ya, itu kalau di dunia memang udah nggak ada kemampuan sama sekali. Ya, jadi kalau orang Islam di dunia udah nggak ada kemampuan sama sekali untuk membayar utang, sedangkan dia ingin bayar, tapi nggak punya duit, habis sudah bangkrut, buat makan susah. Maka insya Allah ya, Allah akan mendamaikan antara kedua pihak ini. Pemilik uang akan Allah gantiin, no sorga no saya kasih. Tapi dengan syarat, maafkan tuh. Ya, dimaafkan akhirnya. Ya, begitulah saudara-saudara. Ya. Ini yang gak dimaafkan ini, yang punya uang tapi gak mau bayar, ini kebangetan ini. Jadi semua orang yang mati syahid diampuni semua dosanya, kecuali utangnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, mati sewaktu berjihad di jalan Allah dapat menebus dosa kecuali utang. Kecuali utang. Ada di dalam hadis yang lain dalam kitab ini berbunyi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Nyawa seseorang ketika mati itu kan dinaik ke atas. Yang saya pahamin begitu. Orang Islam kalau meninggal nyawanya naik ke atas, ke taman sorga. Orang kafir turun ke bawah, paling dasar dari tanah itu, di lubang neraka begitu. Nah orang Islam ini kalau dia punya utang, nyawanya nggak naik, digantungin sama utangnya. Ya, itu memang secara agama Islam tuh Nabi memerintahkan kalau bisa jangan hutang. Ya, maka hutang itu hukumnya haram kalau nggak kuat mampu bayar. Ini kok nggak kuat mampu untuk melunasin hutang, nggak usah, mendingan minta-minta buat makan. Ya, begitu agama Islam. Jadi yang mati boro-boro mati di atas kasur, mati di medan perang kalau punya hutang. Nggak diampunin tuh utangnya. Ya. Kecuali dia udah jatuh pailit di dunia, dia ingin bayar tapi emang nggak punya uang. Ya. Itu ada harapan. Mudah-mudahan Allah damaikan itu. Allah yang bayarkan nanti. Baik, pelajaran hadis. Mati sewaktu berjihad di jalan Allah dapat menghapus semua dosa dengan syarat-syarat yang akan disebutkan dalam hadis berikut ini, ya, kecuali utang. Nanti ada syarat-syaratnya tuh, berperang harus ikhlas karena Allah, berperang tidak kabur, tidak lari, ya, maka diampunin dosa-dosanya. Tapi tetap saja kalau masalah utang tidak bisa, harus diselesaikan. Maka dari itu kalau kita punya hutang harus bicara dengan istri, dengan anak siapapun. Takut kita meninggal mereka nggak tahu. Begitu. Semestinya begitu diantisipasi. Jangan sampai kita meninggal kita punya utang. Kan masalah utang ini kan bukan orang nggak punya duit aja. Tapi kadang-kadang duitnya ada tapi karena emang ya, keadaan begini mesti utang dulu misalnya kan. Tahu-tahu keburu meninggal, nggak ada yang tahu. Ini kan repot urusannya. Maka ada tuh ulama mengatakan ini wajib diberitahu. Anggaplah pulang malam, punya hutang. Kita khawatir kita meninggal di waktu malam. Tulis tuh utangnya. Tulis taruh di bawah bantal. Kalau kita meninggal nanti ada yang ngelatin, waduh bapak punya hutang. Dilunasin. Begitu. Karena pentingnya itu hutang dilunasin. Makanya di sini disebut ya, orang yang berperang disanjung, tapi masalah hutang berat itu. Ya. Pelajaran hadis ya tadi udah saya ulangi lagi, mati sewaktu berjihad di jalan Allah
dapat menghapus semua dosa dengan syarat-syarat yang akan disebutkan dalam hadis berikut ini, kecuali utang. Artinya syarat-syaratnya nih supaya orang mati syahid diampunin, nih akan datang ini. Ini hadis nomor 29. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in kutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni khotoyaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta? Qala ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa dain. Wa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Rawahu Muslim. Ini masih utang juga ini ceritanya nih. Abu Qatadah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat dan menjelaskan bahwa jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah amal yang paling utama. Nabi berceramah, di antara isi ceramahnya ini, jihad ibadah yang paling utama, termasuk iman. Ya. Lalu ada seseorang yang berdiri dan bertanya, ada yang bertanya ini, wahai Rasulullah katanya, kalau aku terbunuh, maksudnya meninggal, mati syahid dalam peperangan, ya, sewaktu berjihad di jalan Allah, apakah dosa-dosaku terampuni? Rasulullah SAW bersabda kepadanya, oh benar, ya, apabila kamu terbunuh sewaktu berjihad di jalan Allah dengan, ini syaratnya nih, akan diampunin dosa-dosa orang yang mati di dalam peperangan mati syahid dengan syarat, ya, dengan syarat dia sabar, ikhlas, jangan berperang supaya disebut pemberani, supaya disebut pahlawan, wah itu berat udah. Dan maju terus pantang mundur. Dalam Islam nggak boleh mundur. Dibolehkan mundur sekedar mengatur siasat. Ya, bukan sama sekali nggak boleh mundur. Ya, jadi sewaktu serangan begitu gencar, mungkin kita ini jumlahnya sedikit, ya kita mundur. Nanti kita serang lagi. Ya, mungkin ini istilahnya gerilya udah. Ya, perang gerilya udah ya. Jadi dalam Islam begitu, supaya berperang pahalanya besar, disebut mati syahid kalau meninggal, ya. Dan dia disyaratkan harus sabar, ikhlas, dan tidak boleh mundur kecuali siasat, ya. Dan maju terus pantang mundur. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang kamu tanyakan tadi? Nabi meminta supaya orang itu mengulangi pertanyaannya. Coba ulangi lagi pertanyaan kamu sekali lagi begitu. Maka ini orang yang disuruh Nabi untuk mengulangi, ya mengulangi dia. Ia menjawab, bagaimana kalau aku terbunuh sewaktu berjihad di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku terampuni? Rasulullah SAW bersabda kepadanya, benar apabila kamu terbunuh sewaktu berjihad di jalan Allah dengan sabar, ikhlas dan maju terus pantang mundur kecuali utang. Ini yang belum disebut. Kalau utang nggak diampunin udah. Ya seandainya kamu berperang sabar, berperang maju terus begitu, berperang dengan niat ikhlas, kamu mati syahid. Tapi kalau punya utang, tertahan dulu, tertahan gara-gara hutang. Begitu, kecuali utang. Karena sesungguhnya Jibril alaihissalam baru saja berkata demikian kepadaku. Jadi Jibril baru memberitahu itu wahyu. Oh, orang yang mati syahid hati-hati. Kalau emang punya hutang lunasin, begitu saja. Ya lunasin, berwasiat sebelum berangkat. Saya punya hutang kepada si Anu. Ya, nanti lunasin begitu. Ya, mestinya begitu. Baik, hadis riwayat Muslim, ada nih pelajaran hadis ini.
Satu, para mujahid memiliki keutamaan yang besar. Artinya orang yang berperang itu punya kelebihan besar itu dalam agama. Apa kelebihannya? Yaitu dosa-dosa mereka diampuni kecuali hak-hak sesama manusia yang belum dipenuhi. Kalau tadi kan dijelaskan hutang saja tuh. Nah ini ada pengembangan artinya ini. Jadi Nabi menyebut hutang bukan hutang saja. Segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia ya diselesaikan juga. Begitu. Jadi hutang itu sebagai contohlah dari Nabi. Bahwa walaupun matinya berperang juga masalah hutang harus diselesaikan. Apakah hutang doang? Oh tidak. Mungkin dulu saya memukul, melukai seseorang. Harus minta maaf. Repot emang. Jadi dosa kepada manusia memang itu lebih berat dibandingkan dosa kepada Allah itu. Walaupun dua-duanya memang nggak boleh. Tapi kalau dibanding-bandingkan dosa kepada manusia itu lebih berat, ya, lebih sulit. Maka untuk itulah kita harus baik-baik saja dengan manusia gitu. Berusaha hidup demikian, tidak merugikan mereka, tidak merugikan nama baik. Ini yang perlu dijaga nih dalam agama. Pertama, nama baik orang, ya kita nggak bisa merusak nama baik orang. Kedua, yaitu harta mereka, kita nggak bisa sembarangan mengambil harta mereka. Yang ketiga, nggak bisa melukai tubuh mereka. Ya, itu hal-hal yang pokoklah dalam kehidupan terhadap orang lain. Ya, ada dalam hadis begitu, irduhu wa maluhu. Ya, nama baiknya jangan dirugikan orang, hartanya jangan dirugikan, tubuhnya jangan dirugikan. Ya, biar kita selamat begitu hidup. Ya, enggak merugikan orang lain, malah menguntungkan orang lain. Wah, itu yang bagus. Itu yang bagus. Karena kalau kita merugikan orang lain, walaupun kita banyak ibadah, nanti kita mesti bayar dengan ibadah kita. Kalau kita punya ibadah, kalau banyak, maka tuh ada istilah bangkrut. Dia sholat di dunia, dia puasa di dunia, dia berzakat di dunia, tapi dia telah melukai si anu, tapi dia telah mengambil harta si ini. Akhirnya ya bayar, ludes. Ya, itu yang namanya bangkrut itu. Kalau bangkrut di dunia, mungkin masih bisa minta sesuap nasi. Bangkrut di akhirat berkenaan pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang kita aniaya. Ya. Maka yang enak tuh hidup baik-baik saja sama manusia. Itu yang paling pokok. Ya. Maka mesti istilahnya hidup ini teraturlah begitu. Jangan orang hidupnya tidak teratur, maksud saya begini, di ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak begitu. Tapi apa manusia nggak bagus. Ini nih yang saya khawatir. Ya, jadi dia beragama, melaksanakan agama, nggak ngikuti aturan. Ya, mestinya kita baik kepada Allah juga baik kepada manusia. Lihat aja, yang mati syahid pun akan terhalang sorga. Ya, gara-gara punya utang atau gara-gara ada urusan dengan orang lain. Begitu. Ya. Jadi para mujahid memiliki keutamaan yang besar, yaitu dosa-dosa mereka diampuni kecuali hak-hak sesama manusia yang belum dipenuhi. Itu artinya itu hak-hak manusia harus ya diwaspadailah. Ampunan ini tentu dengan syarat-syarat yang tertera dalam hadis di atas, yakni sabar, ikhlas, dan maju terus pantang mundur. Ya, di samping tadi nggak ada hak-hak manusia seperti utang, juga ditambah dengan sabar, ikhlas, dan maju. Ya. Nomor 2, Imam Qurtubi berkata, maksud dari tidak terampuninya utang adalah bagi mereka yang mampu membayar tapi tidak membayarnya. Yang tadi saya katakan, orang ya, walaupun dia mati syahid tidak terampuni dosanya karena gara-gara punya utang. Apabila di dunia dia termasuk orang yang mampu membayarnya tapi nggak mau bayar. Itu yang berbahaya. Itu kata Imam Qurtubi.
Adapun orang yang bermaksud membayar, dia ingin membayar, tapi ada tapinya nih, tapi tidak mampu. Dia udah jatuh miskin, melarat. Hidup pun susah buat makan, apalagi mengganti begitu. Maka mudah-mudahan Allah yang Maha Pemurah menjadikan orang yang diutangi merelakan utang tersebut. Pemilik modal Allah buat memaafkan, ya, merelakan. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis lain. Itu dalam hadis-hadis lain diterangkan begitu. Ya, jadi enggak semata-mata yang punya utang langsung terhalang begitu dengan sorga. Belum tentu juga. Bisa jadi dia orang susah udah, dia ingin membayar, tapi nggak ada kemampuan. Ya mudah-mudahan di akhirat Allah damaikan kedua belah pihak itu. Terakhir saudara-saudara, hadis nomor 30. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala rajulun aina ana ya Rasulullah in kutiltu qala fil jannah fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila, rawahu Muslim. Artinya Jabir radhiyallahu an berkata, ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, di manakah tempat aku nanti seandainya aku terbunuh? Ingin ya mengetahui itu dia, bagaimana kalau dia meninggal dalam peperangan. Beliau menjawab, di sorga. Langsung begitu dijawab dengan tegas. Maka orang itu melemparkan beberapa butir korma yang ada di tangannya, lalu berperang sampai terbunuh. Ya, dia lagi makan korma ini. Ya, akhirnya karena dijawab oleh Nabi pasti di sorga, korma itu nggak dimakan dah. Padahal sih bisa aja sambil nunggang kuda, nunggang onta, sambil makan masuk ke medan perang, kan begitu. Tapi Allah, buang aja tuh korma, maju terus begitu. Hebat sekali itu. Jadi semangat mereka berperang. Nggak ada takut begitu. Karena janjinya itu, janjinya melebihi. Ya, dia berperang dengan tenaga, dengan nyawa, dengan tubuh ciptaan Allah. Ya. Tapi nanti Allah gantikan dengan yang lebih besar lagi. Ya. Jadi semangat itu orang-orang berperang di masa-masa lalu. Ya. Pelajaran-pelajaran hadis, kita diperintahkan bertanya tentang ganjaran dari amal yang kita lakukan. Seperti tadi tuh, dia bertanya, wahai Nabi, kalau saya ikut perang dan mati syahid begitu, saya di mana? Nabi jawab di sorga. Seseorang berhak bertanya untuk mengetahui kalau saya berbuat demikian tuh bagaimana pahalanya. Begitu. Ya. Ini yang disebut kita diperintahkan bertanya tentang ganjaran atau balasan dari amal yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga diperintahkan memberikan kabar gembira terhadap amal kebaikan yang dilakukan orang lain. Karena tadi ditanya begitu, Pak Ustadz bagaimana itu kalau saya mau bersedekah ini? Begitu ya, diterangin udah kalau bersedekah pahalanya demikian. Tapi dengan syarat demikian. Jadi mantep. Dia tahu gambarannya, dia tahu ganjarannya, jadi semangat. Ya, itu bagus katanya. Kita juga diperintahkan memberikan kabar gembira terhadap amal kebaikan yang dilakukan orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang tersebut akan masuk surga karena ia berjihad dengan ikhlas.